menjadi sebagai solusi akan kebenaran daripada mereka aulia tis'ah yang ada di Indonesia. Kemudian insyaAllah ini akan berkat syariatullah dan semua aulia tis'ah akan bisa terselesaikan dan insyaAllah akan menjadi satu sebab ukhuwah di antara kita seterusnya. Amin. Dua, karena leluhur Wali Songo yang tercatat di manuskrip Nusantara dan berdasarkan hasil DNA sampel beberapa cucu Wali Songo, yang ini didapat bahwa Wali Songo bukan merupakan bagian daripada Ba'alawi. Wali Songo bukan berasal dari Hadramaut Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga kita Allah jadikan orang-orang yang di dunia ini beruntung, di akhirat juga berbahagia. Semua urusan kita Allah berikan kemudahan. Apapun yang membuat kita tidak senang, Allah segera hilangkan. Apapun yang membuat kita bahagia, segera Allah wujudkan. Amin Allahumma amin. Yang pertama itu adalah peristiwa yang baru-baru ini terjadinya, yaitu Ketua Robitoh Alawiyah Habib Taufik Assegaf berkunjung ke Keraton Kanoman Cirebon, bertemu dengan orang-orang yang tercatat sah sebagai keturunan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Karena di Cirebon itu lebih senior daripada di Banten. Di Banten itu Maulana Hasanuddin ya keturunan dari Sunan Gunung Jati yang di Cirebon. Ya. Kalau yang kedua itu pernyataan dari Ketua Naat bahwasanya Wali Songo tidak berasal dari Ba'alawi. Ini dua hal yang akan sangat mudah untuk digoreng atau di framing seolah-olah ini adalah sebuah upaya atau sebuah trik atau apalah. Karena zaman sekarang itu semua orang suka memframing. Kunjungan Habib Taufik itu dalam rangka tabayyun, membicarakan mungkin ada MOU atau mungkin menerima pencatatan dari keturunan Wali Songo jalur Maulana Syarif Hidayatullah itu. Artinya bukan tidak mungkin nanti mereka juga mendapatkan semacam buku nasab dari Robitoh Alawiyah. Karena dalam Robitoh Alawiyah itu Azumat Akhon itu ada marga yang diakui, yang disahkan. Yang menjadi masalah itu setahu saya sebelum-sebelumnya adalah keturunannya ini tidak mereka catat. Kalau ternyata keturunannya punya catatan sah sebagai keturunan Wali Songo, ya mesti juga dapat buku catatan atau buku nasab. Ini bisa dianggap mentang-mentang sudah diserang lalu sekarang mulai menerima dan mulai berkongsi atau berkolaborasi. Itu adalah opini orang-orang yang memang selalu ingin cari gara-gara. Kalau menurut saya enggak. Justru Habib Taufik ini berani ambil resiko. Di tengah keadaan seperti ini, di tengah suasana Robitoh Alawiyah disorot banyak orang, dipertanyakan nasabnya, tapi Habib Taufik berani sekali mengambil resiko, yaitu berkunjung kepada keluarga dari keturunan Syarif Hidayatullah, di mana oleh orang-orang dianggap ini pihak yang kalah, ingin mengadakan pendekatan-pendekatan untuk berdamai. Padahal sebetulnya kalau kabar masalah Robitoh Alawiyah akan berkunjung itu ya mungkin sudah lama. Artinya mungkin selama ini sedang dikaji oleh Robitoh Alawiyah itu pencatatan nasab dari keturunan Sunan Gunung Jati itu, dan mungkin akan segera diketok palu bahwa mereka sah, akan segera diberikan buku nasab. Artinya ini adalah amanah keilmuan, ini adalah amanah nakobah, atau ini adalah amanah Robitoh Alawiyah. Kalau orang memang sah nasabnya disahkan, diberikan buku. Ya sah maksudnya menurut metode atau pencatatannya Robitoh Alawiyah. Kalau manuskripnya masuk, semuanya bisa dilacak dan terbukti, lalu nanti itu menjadi catatan itu didokumentasikan dan berarti layak untuk diberikan buku, maka akan diberikan buku. Hanya karena momennya lagi seperti ini, itu akan cenderung merugikan Robitoh Alawiyah. Karena tadi dianggap seperti mau berdamai, ya sudah kalian juga keturunan Nabi lah, daripada nyerang-nyerang saya, seolah-olah saya bukan keturunan Nabi, ya sudah kalian saya aku juga. Kan seolah-olah begitu, tetapi enggak, saya memandangnya enggak begitu. Justru itu adalah berani ambil risiko. Berani ambil risiko di framing, berani ambil risiko dituduh macam-macam. Tetapi kalau ini kebenaran, karena hak orang kalau memang dia sebagai duriah Nabi sah secara pencatatan, haknya diisbat nasabnya. Tidak mau tahu apakah ini akan di framing atau apa. Begitu juga Ketua Naat yang menyatakan berdasarkan penelitiannya, berdasarkan tes DNA, artinya riset yang dilakukan internal Naat, ternyata kesimpulannya adalah bahwa Wali Songo tidak berasal dari Robitoh Alawiyah atau tidak ada hubungannya ya secara nasab, maksudnya tidak berasal dari Ba'alawi. Bukan dari Hadramaut, bukan dari Yaman, bukan dari Azumat Akhon.
Itu juga berisiko ketika diumumkan sekarang. Kenapa berisiko? Nanti orang akan berpikir, wah mentang-mentang Mbak Alawi diserang, dia pindah jalur. Ya. Tetapi kalau kita memandangnya, oh enggak. Itu justru adalah sebuah sikap yang konsisten. Apapun yang terjadi, di suasana apapun, momennya seperti apapun, ini yang saya anggap benar. Ini hasil penelitian kami, ini hasil riset kami. Nah, itu kan sudah menjadi nakobah resmi. Sudah ada badan hukumnya. Tetap amanah menyampaikan apa yang ingin disampaikan, hasil dari risetnya. Tidak pilih-pilih momen. Nah, itu namanya kejujuran. Itu namanya keberanian ambil resiko luar biasa. Toh kalau Naat tidak pernah bicara tentang keabsahan nasab Mbak Alawi, begitu juga Mbak Alawi tidak akan pernah mempertanyakan keabsahan nasab Wali Songo. Kenapa? Karena sudah terdata. Ketika misalnya Wali Songo itu ada yang ditolak, bukan mempertanyakan, tetapi mungkin standar pencatatannya tidak sama dengan ketika Robito Alawi ingin mengisbat seseorang sah sebagai dzurriyyah Nabi. Jadi dua hal ini saya kira seimbang, sama-sama berisiko. Ya mungkin ini jalannya, bagaimana kita bisa menjadi berdamai. Artinya kita bisa melihat integritas dari Robito Alawiyah. Tidak mau tahu sedang di framing atau sedang apa. Justru alih-alih mau berdebat, Habib Taufik justru mau memberi langkah yang konkret saja. Tetap fokus kepada kinerja Robito Alawiyah. Mencatat siapa yang terdata sebagai dzurriyyah Nabi, yang ada di rumpun pohon nasabnya, ya dari Asbat Khon sudah tercatat dalam Samsud Dohiroh rujukannya. Ini adalah dzurriyyah yang sah, berarti kalau di Indonesia Wali Songo. Kalau ada anak-anak Wali Songo juga sesuai dengan standar mereka, misalnya harus laki-laki, ya kita hormati standar masing-masing toh. Maka yang jalur laki-laki dapat syahadah nasab. Mereka butuh, tidak butuh urusan lainnya. Ini namanya kita atau Robito Alawiyah itu berpijak kepada standar yang dipakai. Nah, kira-kira akan begitu. Begitu juga Naat, ya tidak mau tahu mau sedang orang membicarakan Mbak Alawi, sehingga ucapannya nanti, ya karena saya bukan mengada-ngada, ada ya, walaupun tidak perlu saya tunjukkan siapa orang yang dengan narasi terbuka mengatakan mentang-mentang Mbak Alawi diserang kok pindah jalur, keturunan Nabi kok jalurnya pindah-pindah. Nah, itu biasa ya, narasi seperti itu biasa. Yang jelas saya ingin memandang dari sudut pandang positifnya dan ingin saya tanamkan, ingin saya tegaskan bahwa kalau ada framing-framing itu dua langkah ini sebagai hal yang buruk, itu berarti orang cari gara-gara. Ya walaupun dia mungkin punya argumentasi dengan analisanya, maka ini hasil analisa saya. Apa yang dilakukan Habib Taufik itu konsisten dengan manhaj Robito Alawiyah. Tidak mau tahu beresiko atau tidak, momennya seperti ini atau bagaimana, akan merugikan dirinya secara opini, akan diserang oleh publik atau apa, persetan. Itu hambatan, tapi tetap amanah. Sama dengan mau hujan mau apa, kalau sudah saatnya berangkat, cari payung, dah kan begitu gampangnya. Begitu juga Ketua Naat, atas nama konsistensi bertanggung jawab kepada apa yang dipimpinnya, bertanggung jawab kepada risetnya, menghargai risetnya, maka sampaikan hasilnya, apapun yang terjadi. Nah, itu luar biasa ya. Kita harus acungi jempol orang-orang seperti ini. Allahumma hdina hada sabil. Semoga apa-apa yang membuat kita ribut, membuat kita selalu tertarik otak ini untuk memikirkannya padahal nggak ada manfaatnya, Allah segera hilangkan ya. Kalau doanya Nabi itu, ya Allah jadikan kami melihat kebenaran itu sebagai kebenaran dan beri kami rezeki untuk mengikuti. Jadikan kami juga melihat keburukan itu sebagai keburukan dan rezekikan kami untuk bisa menghindari. Ya mungkin tambahan doa kita, ya Allah jadikan kami itu menyenangi apa yang bermanfaat, menggemari apa yang bermanfaat, bukan menyenangi apa yang tidak bermanfaat, karena banyak sekali. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum, kebalikannya asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Banyak yang kita gemari, banyak yang kita suka, padahal itu buruk ya. Bahkan mungkin kalau zaman sekarang malah mungkin rata-rata yang kita suka itu yang bau-bau hal-hal yang baru-baru itu lebih banyak yang mungkin buruk. Allahumma hdina hada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.